Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, menarik pidato Presiden Prabowo pada puncak peringatan Hari Natal di GBK Sabtu kemarin. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan tidak ada sedikit pun niatnya untuk mempersulit rakyat. Menarik sekali. Apalagi ketika Prabowo mengatakan bahwa dia akan bersungguh-sungguh menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan sumpah yang diucapkannya pada tanggal 20 Oktober baru lalu. Dan dia hanya meminta agar rakyat bersabarlah sebentar. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Detik News menurunkan berita di bawah judul Prabowo .2. Tak ada niat sedikit pun kami mempersulit hidup rakyat Indonesia. Berita ini hari Sabtu 28 Desember 2024 pukul 21:05 WIB Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Dia menegaskan pemerintah tak sedikit pun berniat mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di puncak peringatan Natal Nasional 2024 digelar di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu 28/12/2024. Saya bertekad memimpin suatu pemerintah yang bersih. Pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia, ungkap Prabowo. Memang rakyat pun yakin dengan niat Prabowo ini, bahwa niat yang diucapkan ini benar-benar niat dari hati sanubarinya. Tetapi hanya saja sekarang ini rakyat yang khawatir melihat apa yang terjadi di dalam 2 bulan kepemimpinan kabinet Prabowo ini. Di segi hukum misalnya, hukum yang diterapkan pada penegakan hukum dalam kasus korupsi PT Timah yang hanya menghukum Harvey Muiz sebagai terdakwa 6,5 tahun, yang hanya dituntut oleh jaksa 12 tahun. Ini tentu saja mengecewakan rakyat. Tentu saja membuat rakyat menjadi semakin khawatir dengan kabinet Prabowo ini. Apalagi rakyat melihat Pak Prabowo selaku presiden nyaris tidak terbantu di dalam mewujudkan niat mensejahterakan rakyat ini oleh wakilnya. Wakilnya sehari-hari kalau dilihat oleh rakyat tak lebih dari hanya membagi-bagikan susu, membagi-bagikan buku pada anak-anak. Ketika ada keputusan susu akan diganti dengan daun kelor pada proyek pemerintah makanan bergizi gratis, maka tentu tugas wakil presiden di dalam membantu presiden tinggal lagi mungkin membagikan buku. Sebab kalau membagikan daun kelor tentu terlalu ringan agaknya tugas dari seorang wakil presiden. Jadi ini yang mengkhawatirkan rakyat. Kalau niat baik presiden, niat tulus presiden sudah dimaklumi oleh rakyat. Prabowo mengatakan pemerintah merasakan betul harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Dia mengatakan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bersungguh-sungguh bertekad melayani masyarakat Indonesia. Saudara sekalian, saya betul-betul merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia, dan oleh kerana itu saya bersama pembantu-pembantu saya, bersama para Menko, bersama para petugas yang tergabung di pemerintah Indonesia sekarang, kami bersungguh-sungguh bertekad
untuk melayani masyarakat Indonesia. Kata dia. Dia mengatakan jajaran menteri di kabinetnya bekerja tanpa merasa ada hari libur. Prabowo ingin rakyat Indonesia merasakan mempunyai pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, yang berpikir keras, yang ingin berbuat terbaik. Benar, itu dipercayai oleh rakyat apa yang diucapkan oleh presiden itu. Tetapi sekali lagi yang mengkhawatirkan rakyat adalah jajaran di bawah presiden. Contoh, di tengah-tengah kehidupan yang sulit rakyat sekarang ini, presiden tetap akan menerapkan kenaikan PPN 12%. Ini tentu saja berdasarkan masukan dari jajaran kabinet presiden. Jelas, padahal rakyat sudah sangat menjerit oleh tekanan ekonomi sekarang ini. Sudah jelas ini akan sangat besar dampaknya kepada rakyat. Tetapi tampaknya pemerintah tetap akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% dengan berbagai argumentasi, dengan berbagai alasan yang oleh rakyat tampaknya itu semata hanya untuk berupaya meyakinkan rakyat agar rakyat mau membiarkan pemerintah menaikkan PPN 12%. Untuk itu saja. Padahal rakyat sudah tahu bahwa kenaikan PPN 12% itu jelas akan mencekik perekonomian rakyat. Karena harga-harga kebutuhan pokok akan naik akibat PPN naik menjadi 12% itu. Akan naik. Dan PHK akan terjadi oleh kenaikan PPN 12% itu. Jadi bukan rakyat tidak percaya terhadap ucapan presiden dalam pidatonya ini. Tetapi ketika rakyat melihat apa yang terjadi selama 2 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo ini, rakyat khawatir. Khawatir rakyat. Prabowo menyampaikan akan menjalankan sumpah jabatan sebagai presiden sebaik-baiknya. Dia bertekad menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, kata Prabowo. Prabowo menuturkan baru 2 bulan lebih menjalankan tugas memimpin Indonesia. Dia berharap masyarakat bersabar dan memberi kesempatan dirinya beserta seluruh jajarannya untuk bekerja. Kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini. Saya mohon sabarlah sebentar. Berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh, tuturnya. Sekali lagi, rakyat sabar. Tetapi melihat apa yang terjadi pada kabinet Prabowo ini selama 2 bulan ini, rakyat khawatir. Contoh, ada menterinya Pak Prabowo yang minta uang 20 triliun untuk program-program yang menurut rakyat itu bukan menusuk kepada kesejahteraan rakyat. Ada juga menterinya Pak Prabowo yang menulis surat di atas kop surat menteri untuk kepentingan pribadinya. Dan banyak lagi yang aneh-aneh terlihat oleh rakyat yang terjadi selama 2 bulan ini pada kabinet merah putih yang dipimpin Pak Presiden Prabowo ini. Itu yang mengkhawatirkan rakyat. Jadi bukan rakyat tidak sabar. Kalaulah selama 2 bulan ini perjalanan kabinet merah putih ini memperlihatkan tanda-tanda yang tidak seperti yang dikatakan tadi, maka rakyat tentu akan sabar. Maka rakyat tentu akan tetap punya harapan ke depan kabinet ini akan berjalan baik
akan mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat. Tetapi kalau melihat seperti ini, tentu rakyat khawatir akan lebih buruk ke depan dibandingkan sekarang. Baru saja memimpin sudah begini. Apalagi nanti kalau sudah lama, kalau sudah terasa enaknya memimpin, enaknya berkuasa. Jadi sahabat BN, rakyat sekarang berharap kepada kabinet merah putih yang dipimpin oleh Prabowo ini agar bisa memberikan harapan kepada rakyat dengan menjalankan proses berbangsa dan bernegara tidak aneh-aneh, tidak mengecewakan rakyat. Baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi yang lain. Sahabat BN sekali lagi, rakyat bukan tidak sabar menunggu hasil karya dari kabinet merah putih. Tetapi rakyat tentu berharap jangan dipertontonkan juga kepada rakyat hal-hal yang aneh, hal-hal yang mengecewakan rakyat dari jajaran kabinet merah putih ini. Jangan. Rakyat berharap kabinet merah putih yang dipimpin Prabowo ini untuk mensejahterakan rakyat. Bukan hanya untuk menaikkan PPN menjadi 12%. Dan bukan hanya untuk memberikan hukuman ringan kepada Harvey Muiz. Kalau itu juga yang terjadi ke depan, kita yakin rakyat akan semakin mengatakan ucapan-ucapan Prabowo di dalam pidato-pidatonya yang penuh semangat dan berapi-api tak lebih dari hanya sekadar omon-omon. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.